bilang ada yang 1 bulan juga yang gak libur-libur. Itu gajinya sampai 1 karung kali ya. Nah makanya yang dianggap sepele aja bayar utang gitu kan. Betul. Sekarang kan bayar utang yang sepele gitu kan. Iya. Bukan nyindir loh. Betul. Bukan nyindir loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, welcome back to my channel teman-teman. Oke teman-teman, jadi video kali ini masih di segmen OPA. Tahu nggak OPA itu apa? Nggak tahu. OPA itu adalah obrolan para pekerja asing. Jadi aku kan ngangkat tema buat ya berbagi cerita tentang para pekerja asing nih, para pekerja asing yang ada di Korea gitu ya, terutama orang-orang Indonesia gitu ya. Kalau untuk sekarang dan untuk sekarang juga yang ya masih satu perjuangan lah sama aku karena masih belum bisa dari narasumber yang lain karena nggak semua orang mau diajak sharing kayak gini. Mungkin belum. Oke guys, jadi di segmen kali ini aku dapat satu narasumber. Oke. Boleh silakan langsung sok. Siap. Nama dan dari mana? Nama saya Asep Nugraha, panggil aja Asep kan. Biasanya panggil apa? Bewok. Gak apa-apa. Ya benar. Asal dari mana? Bandung. Asal dari Bandung. Oh, jadi guys, ya ini termasuk apa ya, reuni dulu karena, dan terus terang ini salah satu orang yang baik lah pas aku ketemu di Indonesia guys. Ya emang banyak yang aku temuin yang baik dan ini termasuk salah satunya, maksudnya gitu guys. Oke guys, jadi kita bisa korek pengalaman dia selama di Korea karena di Korea dia lebih lama dari aku tentunya. Di Korea udah berapa lama? Sekarang jalan 3 tahun. 3 tahun kan? Wow, mantap kan. Jadi pengalaman udah nggak diragukan lagi guys. 3 tahun loh. Nah, dia ini termasuk yang beruntung bisa berangkat duluan di gelombang kedua gitu ya, sebelum corona tentunya. Dan aku pengen tanya perasaan jadi orang yang istilahnya ya pertama lah gitu kan bisa berangkat ke Korea gitu dari yang lain-lain. Gimana perasaannya? Ya pertama pasti bersyukur lah, seneng lah pasti gitu kan. Walaupun pas waktu itu kan pas turun SLC ya. Orang lain udah banyak nih yang turun dari kolom 1 ke kolom 2 terus ke kolom 3 lagi, cepat kan turunnya. Lah saya kok stuck di kolom 2 gitu. Oh sempat stuck di kolom 2? Iya, sempat stuck gitu, nggak kayak orang lain gitu, cepet 1, 2, 3 terus ada yang keempat gitu kan. Iya. Saya pikir oh ya udahlah, mungkin emang rezekinya kan beda-beda lah gitu kan. Iya, toh ini juga kan kita bersyukur juga udah dikasih lulus juga gitu kan. Itu ya, pertama bersyukur tahap gitu lulus, kan. bersyukur di tahap lulus dulu juga gitu. Bersyukur gitu. Mungkin buat untuk terbang ya ada waktunya lagi gitu kan. Ada masanya gitu. Tapi agak sedikit ganjel gitu ke temen gitu. Soalnya gitu. Nah, kita kan berangkat pengennya kan bareng gitu kan. Pengennya bareng. Ada angan-angan kita tuh gitu. Berjuang bareng, berangkat bareng gitu ya. Pengennya gitu kan. Pengennya gitu. Cuman pas berangkatnya cuma 1 orang, 2 orang, paling banyak berapa sih kalau waktu zaman saya satu LPK itu 3 gitu kan. 3 ya. Waktu sebelum corona kan. Iya, sebelum 3 gitu kan. Jadi ada ganjel dulu, oh teman-teman nggak bareng gini gitu kan. Padahal ya mungkin adalah gitu sedikit dari teman-teman saya juga, udah berangkat, saya padahal butuh gitu kan. Bagaimana pasti pikirannya kayak gitu kan. Cuman ya gimana lagi, kembali ke rezeki masing-masing. Akhirnya toh kita kan kumpul juga di sini semua. Betul. Jadi intinya seneng juga, tapi ada rasa sedih juga ya gitu. Karena kok nggak bareng gitu ya. Ya bener juga sih tadi yang dibilang. Ya kita yang belum kedapat bagian tuh kadang mikir, kok dia duluan ya. Kenapa nggak kita gitu ya. Tapi balik lagi, kita nggak bisa menentukan siapa yang berangkat duluan karena itu balik lagi ke rezeki masing-masing gitu ya. Terus pabrik apa? Alhamdulillah kebagian pabrik pembuatan boiler. Boiler yang buat pabrik di atas. Jadi boiler tuh buat, setahu saya buat pemanas air, gas atau minyak. Buat manasin.
Boiler yang kayak buat Gede. bathtub, pemanas bathtub gitu. Tapi bukan bathtub ini, jadi boiler buat emang kayak minyak-minyak yang dari bawah, dari tanah gitu, bawah tanah gitu, minyak ini langsung kan ada tuh pengolahan lagi, masuk boiler dulu buat dipanasin buat apa gitu. Jadi maksudnya kayak minyak hasil bumi. Nah, itu minyak hasil bumi. Terus di ini ke boiler itu. Jadi kan boiler itu istilahnya buat ininya lah gitu kan, buat kayak singgahnya gitu kan. Dari ini mungkin saya Berarti juga gede dong. gede banget. Itu digimanain maksudnya kerja? Segedenya itu ya, segede motel ini lah. Kalau udah jadi serius segede banget. Gedungnya. Hampir segede motel ininya gede boilernya. Itu diapain? Apanya? Di boilernya itu diapain? Apa dirangkai? Dirangkai. Oh, dirangkai. Dirangkai. Dilas kan disambung. Pengertiannya las disambung. Jadi kayak pembuatan kapal lah ya. Iya. Tapi ini kayak tempat tank. Storen tahu storen? Ya. Kayak wadah Storen ya. Kayak gitu maksudnya tabung kayak gitu. Cuma ini gitu, dari besi. Dari besi. Nanti kalau mau ininya bisa nantilah dikasih share fotonya kan. Oke, ada guys. fotonya Nanti nanti kita share fotonya ya guys. Boleh biar teman-teman. Ya mungkin siapa tahu teman-teman nanti kebagian SLC-nya di daerah yang sama atau mungkin di pabrik yang sama walaupun daerahnya beda gitu ya. Jadi teman-teman ada gambarannya. Nah, itu kerjanya disambung-sambung gitu, menyambung si besi-besi itu. Ngelas di sana, bidang job desk-nya ngelas, ngegerinda, terus kadang ngecat di pabrik juga. Tapi kalau ngecatnya agak susah, kayak ya benda kerjanya gede gitu kan, paling manggil. Kalau nggak manggil dari perusahaan lain buat ngecat di pabrik, si barangnya dikeluarin dulu, nanti diantarin lagi ke pabrik. Itu berarti termasuk ke golongan pabrik apa? Kalau kan ada sacul, CNC, terus peleburan. Nah, itu termasuk apa? Kalau untuk peleburan enggak sih, enggak masuk. Enggak, ya? Ini kayak masuk di perbesian aja. Logam besi masuknya. Oke. Kalau CNC juga nggak masuk, kalau nggak ada hubungannya Nggak ada hubungannya. Oke. Tapi kalau untuk adaptasi di Korea itu kira-kira berapa lama dari pas waktu datang ya? Kalau saya butuh hampir 2 bulan 3 bulan ya adaptasi. Hampir 2 bulan sampai 3 bulan. 2 bulan 3 bulan adaptasi buat nguatin diri gitu. Jadi pas pertama nggak langsung cocok ya? Enggak lah. Enggak akan mungkin di Indonesia juga pas pertama masuk orang kita juga betul, walaupun satu bahasa juga. Betul. Kadang-kadang kok temen kerjanya kayak gini gitu kan. Kok bidang kerjanya kayak gini gitu kan. Tapi di Indonesia tuh kan rata-rata ya, kita ngelamar nih, kita tahu job desk-nya. Kalau di Indonesia kan. Tapi kalau di sini kan kita sending. Tapi tahulah gitu kan kerjanya pabrik ini, tapi nggak tahu kerjanya gimana. Bakal gimana gitu kan. Iya. Jadi di sini tuh emang kayak apa ya? Surprise aja gitu. Kita mungkin bisa tahu pabriknya seperti ini, terus pabriknya produksi ini, tapi kita nggak akan tahu apa yang bakal kita dapat, job desk apa yang bakal kita dapat di pabrik itu ya. Jadi ya surprise lah istilahnya. Jadi teman-teman harus benar-benar siap, benar-benar ya apa ya siap lah intinya, apapun pekerjaan yang bakal didapetin sama teman-teman. Tapi jangan takut juga, misalnya kan banyak yang ngomong masalah peleburan. Nah itu kan peleburan gini, tapi kan balik lagi ke uangnya. Paling gede itu di peleburan gitu. Peleburan memang ya. Peleburan paling gede emang. Karena kan ya resiko tentu beda kan sama yang lain gitu kan. Jadi di Korea itu emang bener gak mindsetnya gini, di Korea itu pengen gaji gede ya harus siap capek, harus siap resiko. Nah itu betul ya. Jadi maksudnya siap capek gimana ya seperti kalau sumpama teman-teman yang lain kerjanya cuma 8 jam, teman-teman 12 jam atau bahkan lebih gitu ya, atau enggak teman-teman kerjanya di tempat yang kayak ya peleburan itu. Karena peleburan kan resikonya nggak cuman apa ya,
ya bisa ketempelan lelehan besi. Kalau panas sudah pasti udah ya. Kalau pasti. Udah nggak diragukan lagi lah. Intinya ada usaha atau kerja keras di situ, uangnya lebih juga. Ada terobati lah nanti sama gaji gitu kan. Iya, benar. Kalau di pelubur apa sih gitu, walaupun gitu saya nggak mau gitu kan. Tapi ya kembalilah kita itu, Pak. Tapi kalau menurut saya bukan berat atau enggaknya, balik lagi ke kita gitu. Kalau kerjaan ya kita yang anggapnya berat walaupun itu kerjaan ringan gitu kan, tetap aja gitu kan. Betul. Jadi ya tergantung masing-masing lagi. Kembali lagi ke masing-masing lagi. Selama di Korea nih kan udah 3 tahun ya, suka duka selama di Korea apa sih yang dirasain? Kalau menurut saya sih yang saya rasain dari dukanya dulu ya, dari dukanya dulu. So, dukanya pertama otomatis kan yang semua orang rasain pasti jauh dari keluarga itu ya, yang pasti itu. Oke. Dalam segi kalau kita lebaran, wah benar. Kalau amit-amit ya, kalau di rumah ada musibah gitu. Betul kan banget. Itu pasti yang anak rantau ngerasain banget gimana gitu kan. Jangan kan di Korea, di Jakarta pun di Indonesia juga yang jauh pasti kan. sama-sama di Indonesia kalau jauh dari rumah tuh pasti perasaan pasti itu gitu ada. kan, apalagi yang udah berkeluarga. Betul banget. Pasti. Betul banget. Udah punya keluarga, punya anak kecil, kayak Indra kan udah. Waduh. Guys, itu dukanya yang paling paling dari jauh dari keluarga sih paling utama. Kalau di pekerjaan ada nggak rasa duka saat waktu kerja gitu? Pasti ada itu. Soalnya kan itu job desk-nya juga apalagi pas pertama gitu kan. Job desk-nya juga kan kita gak nguasain kan. Iya. Kita apalagi background saya bukan ngelas gitu kan. Bukan gerinda gitu kan, bukan. Kalau ngecat sih gak usah belajar pengalaman juga bisa gitu kan. Ini buat gerinda sama las gitu kan, buat 2 hal itu kerjaan itu saya gak jujur di Indonesia belum pernah gitu. Megang belum pernah gitu kan, mempelajarinya juga saya belum pernah gitu kan. Belum pernah ya. Makanya pas datang ke sini job desk-nya ngelas, kaget ya. Nah di sana nih rasa ingin keluar tuh ada gitu kan. Pasti sempat gitu. ada pikiran juga. Dari 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan itu kan, anjir keluar nggak ya gitu kan. Ini soalnya bukan kerjaan saya banget gitu kan. Iya. Tiap hari kayak gini gitu kan. Apalagi kan ngelas resikonya taulah dari cahayanya gitu kan. Terus bau lasnya juga gitu kan. Tapi kan namanya juga proses gitu kan. Lama kelamaan. Betul. Oh gini ya ngelas tuh nggak seini yang dibayangin gitu kan. Kalau udah ini gitu kan kalo udah bisa tanganannya istilahnya udah bisa gini ya. Tapi jujur sampai saat ini juga belum sampai se-expert gimana gitu kan. Saya juga paling yang dasar-dasarnya aja gitu kan ngelasnya. Tapi seenggaknya nggak kayak yang pertama ya kan. Pertama udah nggak terlalu susah banget gitu. Nah itu. Sekarang udah lebih terbiasa lah ngelakuin hal itu gitu kan. Tapi kan jadi bagus ya, maksudnya yang kita nggak punya pengalaman itu akhirnya kita dapat pengalaman, nanti mungkin pas di Indonesia kita bisa memanfaatkan keahlian itu, bisa aja kan? Bisa. Banyak kan yang buka ini bengkel. Ya. Terus yang kebanyakan sih bukan yang saya lihat ya, yang udah jadi TK itu teralis. Ini teralis gitu teralis kan, buka teralis. Terus ada yang buka ini loh. Yang maaf ya nyeleneng gitu kan, yang toko-toko ini gitu kan, besi gitu kan, atau apa gitu kan. Ketok magic apa sih? Udah masih ada sih. Ketok magic ada kayaknya masih ada. Kayaknya masih ada. Ya gitu kan, masih banyak kan dari lulusan TKI Korea gitu kan ke Indonesia banyak gitu. Iya, maksudnya jadi kan kita jadi nambah ilmu kan, peluang usaha juga buat di Indo. Jadi nggak cuman kita dapat uang dari Korea, tapi juga dapat ilmu kan dari sini. Setelah pulang ke Indonesia kita bisa mengembangkan apa yang udah kita dapat dari Korea gitu ya, termasuk ya itu tadi bisa ngelas akhirnya. Oke, kalau untuk sukanya di Korea, selama di Korea nih, dari pertama kali menginjakan kaki di Korea sampai sekarang nih, sampai detik ini gitu. Ya, sampai detik ini nih, sampai sekarang nih, sampai menit ini masuk ke video nih, ke channel saya gitu.
ya sukanya. nggak dipungkiri ya, kalau sukanya itu kan kembali pada gaji gitu kan. Bos. Nah, pasti kan. Terus jalan-jalannya tuh bonus. Jalan-jalan. Sukanya di sini gitu kan. Kita tuh kayak yang TKI rasa turis gitu kan di sini. Oh, iya, Benar kan? iya, betul, Kita betul. kita pas jalan-jalan, stylenya gini, stylenya. Tapi pas kerja gitu kan, betul. langsung berubah 180 derajat gitu kan. Betul banget, betul banget. Itu pas jalan-jalan itu kan bonus juga, sukanya juga gitu kan. Jadi itu termasuk suka Bonus dari Korea. gitu kan, bisa jalan-jalan ke sini Tapi itu gitu kan. dibilangnya bonus ya. Nah, Bonus bisa ya. jalan-jalan ke sini gitu kan, kayak ke Seoul, ke tempat-tempat yang biasanya orang-orang tertentu yang bisa jalan-jalan ke sana gitu Betul, kan. betul. Kita yang sebagai tenaga kerja istilahnya Nah. di sini kulit lah, buruh Kulit. gitu ya. Ya, Iya, bener, buruh lah buruh. cara ini kasarnya tuh. Tapi kita bisa menikmatin keindahan Korea dengan harga yang murah. Nah. Betul ya? Hmm. Lu waktu belajar berapa bulan sih? Sampai dari awal belajar sampai ke lulus ujian. Bukan bulan sih hitungannya. Apa Hampir tahun? 2 tahun. Ya, Enggak, dari Total. belajar dong. Oh, dari dari- pertama belajar Enggak, sampai menuju ujian. ke ujian EPS topik. kan gagal 1 kali waktu itu. Oh, jadi udah pernah sebelumnya. Waktu Itu tahun berapa? tahun 2018. Ujian oke, yang oke. apa si kuotanya kecil, terus Iya, baru iya, CBT iya. pertama kali. Oh, itu pertama kali Iya, 2018? sebelumnya kan bukan CBT. Sebelumnya Oh. pakai paper. Wah, aku pikir Kertas. CBT itu dari sebelum 2018 sudah ada. Enggak. Sebelumnya Oh. kertas. Yang pas waktu 2018 kuota dikit itu baru nih percobaan CBT gitu. Udah percobaan kuotanya kecil lagi, Ya, nilai ya, ya, KKM-nya gede gitu kan. Ya 185 kalau nggak salah. 185. Soalnya pas aku masuk, aku dikasih tahu pas masuk ke SPK maksudnya aku dikasih tahu kalau tahun kemarin itu nilai KKM-nya 185 dan di LPK itu cuma 9 orang yang lulus EPS topik. Tapi yang lulus sampai skill itu cuma 8 orang. Yang satu gugur. Ya, Ya. karena hal sesuatu lah. Iya, dan sekarang di tahun 2019 coba lagi ya. Ya, nyoba lagi. Tapi Baru waktu kita pas ketemu 2018 belajar berapa bulan? Kalau 2008 saya masuk pertengahan. Enggak ada ke pertengahan. Hampir ke pertengahan tahun. Masuk tuh berarti sekitar ujian bulan 7, bulan 8 adalah 4 bulan. 4 bulan. Nah, 4 bulan, Oh. 4 bulan 5 bulan lah. 4 bulan 5 bulan terus ngadepin ujian ya. Nah, Nah, pas 2019 otomatis ya lebih siap lah ya. Ya, Tentunya karena karena kan udah pengalaman juga. Ada pengalaman Ah. juga sebelumnya. Oke, jadi ya lumayan lah ada bantuan dari pengalaman sebelumnya. Terus pas waktu nunggu SLC berapa lama dari ujian? Setelah lulus ujian nih, terus sending kan? Itu berapa lama nunggunya? Kalau nggak salah waktu itu sebulan lebih deh. Langsung Dapet SLC. Wah. soalnya kan waktu kita udah beres ujian terus sebulan kedepannya langsung ada yang turun kolom gini, turun kolom gini. Oh iya, itu Satu yang dua. rombongan si Dian ya. Terus Terus sama siapa itu yang pertama itu ya? jadi sebelum yang lulus 9 orang itu tuh, Iya. jadi gak beda jauh berangkatnya sama kita kan. Oh. Iya kan, cuman beda beberapa bulan sama kita tuh kan. Aku nggak paham tuh kalau yang 2018 orang-orangnya nggak paham. Cuman yang paham tuh yang pas gelombang pertama rombongan malah cuy. Terus si Widarja, Iya. si Dedi, sama si Dedi duluan siapa? Jadi Oh Dedi ya. Sama Widarja. sama bareng. Oh, bareng? banget. Nah, cuman beda angkatan prelim doang. Oh. Kalau sama Widarja Sama Ragi. bareng satu prelim loh. Oh iya. Oh iya betul. Oh, Terakhir. betul. Pas ketemu sama Widarja itu pas prelim. Jadi berangkat tuh beda sehari tuh. Sama Agi sama Widarja beda sehari. Iya. Oh iya betul. Nah pas di itu berarti pertengahan 2019. Pas SLC itu tentu. Iya. Iya. Mau menuju ke akhir tahun. Oh iya. Saya kan berangkat tuh bulan 12. Nah, bulan 12 berangkat ke sini itu kan nyampe. Iya. Corona ramainya bulan 1. Ya, bulan 1, bulan 1 2. masuk. Bulan 1 masuk.
bulan 2 agak rame, bulan 3 udah mulai. Nah, baru di stop. Aku dapat SLC bulan 2, prelim bulan 3, udah dapat CCPI udah keluar, pas mau dapat tanggal penerbangan close. Jadi sebenarnya jaraknya kalau normalnya kita nggak beda jauh sebenarnya kalau nggak ada si wabah ini gitu kan. Jadi nggak beda jauh teman-teman. Tapi nih dari awal sampai sekarang biaya udah habis berapa, sampai dari awal belajar sampai akhirnya sampai di Korea kemarin totalnya? Iya total. Pengeluaran total ini maksudnya bukan buat biaya di LPK buat bayar ke LPK aja ya, ini buat pengeluaran semuanya dari gitu kan. LPK, MCU, visa, apa tiket pesawat sampai di Korea gitu berapa? Paling nyampe lah 30 buat sampai terbang gitu kan, sampai ke ongkos. Iya, ongkos. Jadi? Iya. Kecil banget. Ini mau berapa? 30? Iya. Oh dari iya, awal kan nggak ada karantina juga ya? Ya nggak ada karantina waktu itu kan. Di snakernya? Iya di snaker. Oh. Tapi di snaker sudah sensor dulu. Itu rahasia dulu. Oke, ya jadi wajar kalau segitu wajar. Jadi kalau segitu wajar ya betul. Oh jadi sekitar 30-an ya? Sekitar 30-an. Nah ini mungkin pertanyaan-pertanyaan terakhir lah ya. Selama 3 tahun nih, udah 3 tahun di Korea, pencapaiannya udah apa aja sih kalau boleh sharing? Secara pribadi ya? Iya. Pencapaian sih alhamdulillah. Kalau buat untuk pertama gitu kan, buat saya kan berangkat ke sini juga dari keluarga yang menengah ke bawah gitu kan. Oke. Buat untuk kita melunasi hutang-hutang keluarga juga itu sebuah rasa syukur sama pencapaian yang alhamdulillah yang kayaknya kalau kita kerja di Indonesia gak akan secepat itu deh kita bayarnya gitu. Saya pikirnya ke sana gitu. Dari yang hal yang yang dianggap sepele aja bayar hutang gitu kan. Sekarang kan bayar hutang dianggap sepele gitu kan. Bukan nyindir loh. Bukan nyindir loh. Cuman kan itu sebenarnya itu hal yang kalau kita udah punya usaha sendiri gitu kan, punya kerja sendiri, kita bisa bayar apalagi hutang dari keluarga orang tua gitu, dari saudara gitu kan, bisa bantuin. Itu menurut saya gitu pencapaian juga gitu kan. Betul. Suatu nggak harus pencapaian juga ya buat diri ya. Nggak harus pencapaian itu saya di Korea udah punya ini, tapi hutang masih ada di mana-mana gitu kan. Nah, itu bukan pencapaian gitu kan. Iya, betul. Itu mah nggak tahu diri gitu kan. Iya, nggak tahu diri gitu kan. Hutang dibiarin, tapi untuk beli mobil, beli motor ada gitu kan. Ya kalau menurut saya gitu pribadi. Tapi alhamdulillah sih kalau buat mungkin saya tuh adalah gitu kan, udah belilah sesuatu kayak invest ya istilahnya, adalah invest gitu kan. Buat ada rencana usaha kalau saya pulang juga udah ada gitu kan. Wah, alhamdulillah yang gitu bagus kan. Ini planning alhamdulillah udah ada pas ketika pulang, karena nggak mungkin teman-teman selamanya di Korea gitu kan. Nggak mungkin kita selamanya di Korea ya, kecuali mungkin mau nikah sama orang sini. Nanti pulang kampungnya ke sini. Iya betul. Ya nggak masalah sih, silakan aja kalau memang ketemu jodohnya orang Korea, why not gitu kan. Cuman kalau seumpamanya memang ada keinginan buat pulang, ya benar kita harus punya planning buat kedepannya di Indonesia. Kayak itu tadi investasi, kayak buat modal, usaha gitu kan, atau beli apa gitulah, kayak udah punya toko atau apa gitu kan. Bisa kan kita udah pulang dari sini gitu kan, saya mau buka toko nih, rata-rata emang kayak gitu kan. Buka usaha gitu kan. Kalau yang tapi nih ada nih banyak orang yang segelintir orang yang berpikir, yang balik lagi ke Korea tuh cara ngatur pas pertamanya kayak yang kedua kali ini kayak reentry. Dia reentry pasti yang pertama tahun-tahun yang sebelumnya tuh gak bener tuh ngolah uangnya. Cuman pikirnya kayak gitu. Cuman balik lagi dia tuh mungkin dari berangkatnya juga mungkin kayak saya misalnya dari keluarga menengah ke bawah, banyak yang harus dia
Iya betul Pikul, tutupin dulu gitu ya dulu, sebelum gitu kan. akhirnya dia punya tabungan gitu kan. Harus dari mungkin bantuin orang tuanya, bantuin adiknya sekolah, bantuin sampai nikah, sampai kuliah. Ada mungkin dari saudaranya minta bantuan ke dia gini kan kita nggak tahu gitu kan. Betul. Kebanyakan orang dia mah dia bolak-balik ke Korea, ngapain gitu sampai 2 kali gitu, ininya apa gitu, serakah banget. Padahal kan dibalik itu kan kita nggak tahu gitu. Iya betul. Oke guys, tapi udah bisa membayar omongan tetangga kayak yang kapan ke Korea gitu ya, udah bisa membayar itu ya. Maksudnya kapan ke Korea, katanya mau ke Korea. Wah itu pas waktu di Indonesia, wah itu lebih sakit dari kapan nikah loh. Serius sebenarnya gitu. Iya. Sama sakitnya itu Iya. Kita juga mau jawab gini. Iya. Belum ada kita nggak tahu kan. Mereka tuh nggak tahu prosesnya gitu, tapi kok nggak berangkat sih gini ya. Jadi tahunya mungkin gini lah. Mereka tuh dia belajar buat ke Korea. Iya. Oh mungkin udah belajar ujian, harusnya dia berangkat. Iya. Sesimpel itu mereka mikirnya itu sesimpel itu. Ke Korea itu udah daftar belajar ya berangkat dong gitu kan, apalagi yang ditunggu gitu kan. Mereka mikirnya sesimpel itu, padahal kita juga pengen sesimpel itu kalau bisa gitu ya. Kalau bisa mah kita daftar nih, bayar langsung berangkat, langsung kerja gitu kan. Mereka pikir tuh mungkin di Indonesia tuh mungkin hanya dia atau dia yang mau ke Korea. Ini kan sayang kita tuh ribuan, bukan ribuan, puluhan ribu yang mau berangkat ke sini gitu kan. Gak sesimpel kita buat dari SD lulus terus ke SMP terus ke SMA, enggak sesimpel itu gitu kan. Hanya gitu sih kebanyakan pemikiran orang-orang yang tetangga tuh pikirnya kayak gitu. Tapi sekarang udah tetangga udah pada diam atau masih ngomong juga kapan pulangnya atau kapan pulang pasti. Kapan pulang pasti itu udah pada nanyain gitu kan, sering. Tapi saya gak mikirnya itu sebagai buat omongan negatif ke saya, soalnya mungkin kapan pulang tuh mereka tuh pengen lihat, kangen gitu, gitu kan. Benar, tapi benar. Ada yang tetangga sedikit orang tetangga yang kapan pulang tuh lihatnya coba dia pulang apa sih yang dia bawa dia gitu kan, dia dapat apa sih gitu kan. Itu tetangga yang julid ya gitu. Ada dong gitu, tetangga saya ada yang kayak gitu kan. Ada pasti gitu. Soalnya kan dari orang tua juga kalau kita video call kan cerita, mama denger nih dari si A gini katanya, dari si B gini pasti kan nyampe ke telinga orang tua gitu kan. Gak akan mungkin gitu kan. Nah dari orang tua diceritain ke kita gitu kan. Makanya ada ya orang-orang kayak gini masih belum punah gitu kan. Masih ada gitu kan. Masih ada juga gitu. Ternyata julid itu bukan kita pas berangkat juga, pas udah berangkat juga kita. Masih tetap ya, orang seperti itu pasti masih ada aja. Tapi ya udahlah, gak usah terlalu di ini. Kita fokus sama diri kita aja, tujuan kita gitu kan. Just do it apa yang kita bisa lakukan yang terbaik gitu ya. Just do it itu uang kan. Itu go let's do it. Go let's do it. Kali ini just do it. Hanya lakukan aja yang terbaik gitu kan. Kalau nyari duit itu go let's do it. Yo Mas Kaye apa? Ya oke, gitu teman-teman ya intinya. Dan terima kasih banget nih buat sharing-sharingnya. Dan jujur aja ya ini butuh proses nih bisa ketemu ngobrol kayak gini ya. Bener-bener karena waktu kalau aku bisa dia gak bisa berhalangan, kalau dia bisa aku yang berhalangan. Dan emang bener-bener bukan sekali 2 kali kita janjian ya, betul, sering gitu, sering hampir kalau setiap minggu waktu kemarin ya. Betul minggu depan libur nggak? Libur nggak ya, aku kalaupun libur ada kegiatan gitu. Dianya sama, kalau walaupun libur ada kegiatan yang lain gitu, karena kan ya janji udah sama orang lain itu kita nggak boleh kecewain ya kan? Yang sering gangguin yang ini kita ketemu kerja sih, ya Sabtu Minggu kan kadang-kadang kerja juga masuk. Dia gila sih kerjanya terus walaupun nggak ada janji tapi kan kerjaan pas di Korea tuh ya, walaupun
kerjanya enak, Sabtu Minggu liburan. Enggak, Sabtu Minggu tuh dihajar. Sebenarnya ada gitu, Enggak, jadi enggak istilahnya harus wajib, Sabtu Minggu wajib libur loh. Enggak gitu juga gitu. Enggak semua. Enggak gitu. Soalnya pasti gitu kan Sabtu Minggu tuh adalah gitu kan masuk gitu, walaupun mau itu yang 2 shift. Tapi memang hari Minggu ada yang masuk juga. Ada banyak, bukan dari pabrik saya juga banyak loh yang hari Minggu masuk juga kan. Saya juga tadi bilang ada yang 1 bulan juga yang gak libur-libur. Itu gajinya sampai 1 karung kali ya. Nah makanya yang dia gajinya gede banget, enak ya di Korea. Lihat dulu dong, lihat dulu proses mungkin. Lihat proses yang apa yang udah dia kerjain gitu ya. Dikerjain apa yang dia alamin gitu kan. Dia gak libur, orang lain bisa pergi, bisa main gitu kan. Masa-masa libur dia harus kerja gitu kerja. Ya kalau gajinya gede ya itu masih padan sama dia. Iya, itu udah ininya dia karena emang dia kerja keras gitu kan. Oke, guys, jadi itulah guys obrolan di segmen Oppa kita kali ini dengan bintang tamu yang lihat dong kayak orang luar negeri nggak? Brewok kan guys, gila nggak? Keren guys, bintang tamu di aku tuh nggak ada yang gagal lah istilahnya. Oke teman-teman, ambil yang hal-hal positifnya saja, buang hal-hal negatif yang kita bicarakan dari awal sampai sekarang. Tetap stay positif ya, berpikir positif, buang hal-hal negatif biar teman-teman juga bisa merasakan kebahagiaan yang apa yang kita rasakan gitu ya. Kalau teman-teman lagi berjuang ke Korea, tetap semangat. Nah ya nih pesan-pesan nih buat rekan-rekan nih yang lagi di Indonesia, calon-calon pekerja Korea. Paling pesennya kita jangan cepat pesimis atau nyerah ya. Yang saya lihat tuh kan teman-teman yang di Indo yang lagi berjuang mau ke sini ya. Pas waktu ujian gagal 1 kali, aduh, lanjut gak ya gitu kan. Kalau dilanjut biaya lagi, betul, ini lagi gitu kan ya. Nah kalau kalian udah 1 kali ujian, udah walaupun kalian gagal terus coba. Soalnya apa istilahnya gini, kalau kita udah nyelam, udah sekali nyelam gitu, jangan udah tengah-tengah di nyelam gitu kan langsung naik lagi gitu, ngapain gitu kan. Gak ini gitu, gak ada hasil gitu kan. Terbuang sia-sia apapun yang kita dari atas menuju ke bawah gitu kan kalau nyelam gitu kan. Tapi rata-rata di Indonesia tuh teman-teman yang di sekarang di LPK, teman-teman saya juga ada ya yang udah sekali 2 kali gagal, udah gitu kan. Nah itu udahlah, jangan sampai ke sana gitu kan. Terus aja gitu kan, satu fokus tujuan. Fokus satu tujuan aja. Jangan sampai kita gara-gara gagal 1 kali, gagal 2 kali kita nyerah. Oke, jadi intinya teman-teman kalau yang mau ke Korea, kalau teman-teman udah yakin, lanjutkan terus. Jangan sampai patah semangat karena gagal 1 kali 2 kali. Patah semangat tengah jalan. Ya. Jadi kalau seumpamanya teman-teman nggak yakin, mas mending dari awal nggak usah. Itu. Daripada teman-teman buang-buang waktu dan segala macam. Duit lagi ya pasti buang semuanya. Jadi teman-teman kalau seumpama pengen ke Korea, yakinkan diri, tekadkan ya. Seperti yang obrolan aku sebelum-sebelumnya lah, banyak juga yang menyarankan seperti itu kan. Jadi emang itulah, kalau pengen ke Korea teman-teman harus yakin, seyakin-yakinnya. Apalagi yang masih muda kan, kebanyakan yang berangkat teman-teman kita kan di bawah kita umurnya. Betul, yang 20, yang 18. Oh itu harusnya sebagai acuan, saya masih muda loh, masih bisa berjuang gitu kan. Itu masih panjang banget jalannya gitu, kesempatannya masih banyak banget gitu kan. Ya itulah teman-teman, terima kasih yang sudah menonton. Kayaknya videonya agak panjang kali ini, tapi mudah-mudahan ya sejam lah. Ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman lah ya. Terima kasih juga buat waktunya. Terus terima kasih buat sharingnya buat teman-teman yang di rumah. Terima kasih yang sudah menonton. Tetap ikutin terus channel saya, karena mungkin akan ada hal yang bisa menjadi pembelajaran buat teman-teman yang mau ke Korea.
Videonya sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.